Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama terkait perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sebelum menyimak lebih lanjut, siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan. Mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu apa itu limbah. Ya, benar sekali. Limbah itu adalah sampah. Jadi, seperti yang telah kita ketahui bahwa limbah ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Kenapa sih kita harus membahas limbah terlebih dahulu? Ya, karena kita akan membuat kerajinan dari bahan limbah. Jadi, minimal kita harus tahu apa itu limbah. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa limbah dibagi menjadi dua jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik yaitu limbah yang dapat diuraikan dengan mudah atau mudah membusuk. Contohnya seperti kulit buah, sayuran, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Sedangkan limbah anorganik yaitu limbah yang berwujud padat sehingga sangat sulit untuk diuraikan, bahkan tidak bisa diuraikan. Dan limbah organik ini tidak bisa membusuk. Contohnya seperti kaleng bekas minuman atau plastik-plastik kemasan, snack, dan lain sebagainya. Jadi, yang jadi masalah limbah anorganiknya karena sulit diuraikan sehingga perlu diolah kembali menjadi benda yang memiliki fungsi. Ada 3 konsep untuk mengatasi populasi-populasi limbah anorganik yang biasa disebut dengan 3R. 3R ini meliputi yang pertama yaitu reduce atau mengurangi penggunaan. Yang kedua yaitu reuse atau menggunakan kembali. Jadi dengan adanya prinsip reduce dan reuse ini, kita dianjurkan untuk mengurangi barang-barang sekali pakai sehingga dapat mengurangi limbah. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang. Jadi, limbah-limbah yang masih bisa digunakan lagi dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru dan bernilai tentunya. Nah, untuk mempersiapkan bagaimana kita memulai usaha kerajinan dari bahan limbah, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dan perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu ide dan peluang usaha, yang kedua sumber daya yang dibutuhkan, yang ketiga perencanaan administrasi, dan yang keempat adalah perencanaan pemasaran. Kenapa sih keempat hal tersebut harus dilakukan? Karena dengan adanya perencanaan yang baik atau perencanaan yang matang akan membuat usaha yang akan kita jalankan menjadi usaha yang baik juga. Yang pertama, kita bahas ide dan peluang usaha terlebih dahulu. Ketika kita membuat ide dan peluang usaha, ada berbagai hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kelayakan usaha, yang kedua kelayakan finansial, dan yang ketiga membedakan persaingan. Contoh, kain perca. Kita cek kelayakan usahanya dulu. Kira-kira barang-barang rumah tangga butuh barang dari kain perca nggak ya? Oh iya, butuh keset dari kain perca misalnya. Nah, jadi dari segi kelayakan usaha, keset dari kain perca ini layak untuk dijadikan suatu usaha. Kemudian yang kedua, kira-kira kita cukup nggak modalnya? Oh, ternyata aman karena kain didapat dari kain-kain bekas orang jahit baju, misalnya seperti itu. Jadi, dari segi kelayakan finansial, keset yang terbuat dari kain perca ini aman untuk dijadikan sebuah usaha. Dan yang ketiga yaitu membedakan persaingan atau melihat persaingan. Bagaimana sih pesaing dari usaha ini?
Banyak nggak ya kira-kira pesaingnya? Maka dari itu, hal ini menjadi sesuatu yang harus diperhitungkan kembali. Selanjutnya, ketika ide dan peluang usaha kita sudah matang dan sudah ingin tahu kita akan membuat apa, mari kita perhitungkan lagi apa sih yang dibutuhkan ketika kita memulai usaha. Untuk memulai sebuah usaha, kita tentunya juga memerlukan sumber daya. Sumber daya usaha adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Sumber daya usaha ini biasa dikenal dengan 6M. 6M yang meliputi man, money, material, machine, method, dan market. Man adalah manusia sebagai pembuat produk yang memiliki ide dan keterampilan. Kemudian money adalah uang atau modal yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Kemudian material adalah bahan baku yang bisa digunakan dalam pembuatan produk. Kemudian machine adalah mesin atau alat bantu untuk pembuatan produk. Kemudian metode atau langkah kerja, ini merupakan cara pembuatan produk. Kemudian yang terakhir yaitu market atau pasar sasaran. Nanti kira-kira produk yang telah kita buat akan kita pasarkan di mana? Jadi, ketika ide dan peluang usaha sudah clear dan sumber dayanya juga sudah clear, kita sekarang lihat nih perencanaan administrasinya mau bagaimana. Mungkin kalau usahanya kecil gak akan seribet ini. Maksudnya gak semua hal ini harus dilakukan, tapi ketika nanti usaha kita semakin membesar, setidaknya kita sudah tahu langkah apa saja sih yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dipersiapkan. Perencanaan administrasi usaha didasarkan atas perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang atau jasa, kemudian pencatatan keuangan perusahaan, serta pajak. Mungkin ini dilakukan untuk jangka panjang ya teman-teman. Jadi walau tidak dilakukan dalam waktu yang cepat, itu tidak apa-apa. Misalnya karena usahanya masih kecil, mungkin masih belum butuh, tapi juga perlu untuk rencana jangka panjang. Dan yang terakhir adalah perencanaan pemasaran. Nah, ini nih ujung tombak dari usaha kita, yaitu melakukan pemasaran. Yang pertama ada seni menjual. Jadi kita tahu nih teknik menjual yang baik itu bagaimana. Strategi penjualan itu direncanakan di perencanaan pemasaran, mulai mencari bahan referensi dan melakukan hal-hal yang tepat untuk pemasaran. Yang kedua yaitu analisis kepuasan pelanggan atau yang biasa kita kenal dengan testimoni. Jadi dengan adanya testimoni ini nanti kita bisa tahu bagaimana sih respon konsumen terhadap produk kita. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan perencanaan promosi. Promosi apa yang akan kita lakukan? Dengan promosi ini bertujuan agar orang tahu produk kita. Dan perencanaan yang terakhir yaitu menetapkan harga jual produk yang akan kita pasarkan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.